Naksmender, perintis pemikiran alam semesta. Langit yang selama ini kita lihat sejatinya hanya setengahnya saja, karena langit beserta semua isinya itu senantiasa beredar mengelilingi bumi. Teori inilah yang diyakini oleh Anaximander, atau yang dikenal juga dengan nama Anaximandros dalam versi bahasa Inggrisnya. Anaximander salah seorang ilmuwan Yunani terkemuka, kelahiran tahun 610 sebelum Masehi. Dikenal sebagai Bapak Ilmu Astronomi. Ia adalah salah satu ilmuwan pada masanya yang turut memikirkan dan merumuskan tentang tata surya. Salah satu prinsip Anaximander yang paling terkenal, ia meyakini bumi berbentuk silinder dan angkasa raya berputar setiap hari mengelilinginya. Anaximander hidup sezaman dengan Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Bahkan, ia mengakui bahwa Thales adalah guru yang dihormatinya. Keduanya pun digolongkan ke dalam kelompok ilmuwan Melitos. Melitos sendiri sebenarnya adalah nama sebuah kota di kawasan Asia Kecil yang sekarang terletak di wilayah Turki bagian Asia, yang menjadi tempat kelahiran Anaximander, Thales, dan para filsuf kondang lainnya. Melitos sangat dikenal dalam riwayat sejarah filsafat Eropa karena para pemikir yang berasal dari kawasan ini, termasuk Anaximander, merupakan para perintis sekaligus pionir dalam proses berfilsafat, yang pada akhirnya berkembang pesat dan mewariskan pengaruh besar dalam sejarah peradaban manusia dan dunia pada umumnya. Nama Anaximander terangkat justru karena mengkritisi prinsip gurunya. Thales meyakini bahwa air adalah pusat dari segala sesuatu. Anaximander bertanya, jika air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Dan faktanya ada, yakni api. Anaximander berkeyakinan bahwa pusat dari segala sesuatu itu adalah zat yang tidak mampu dijangkau panca indera. Ia mengajukan two appearance atau zat yang tak terbatas sebagai pusat dari segala sesuatu karena bersifat ilahiyah, abstrak, tak tersentuh, kekal dan mencakup segalanya. Dari two appearance inilah berasal unsur-unsur yang saling berlawanan, seperti terang dan gelap, panas dan dingin, dan seterusnya. Unsur-unsur yang berlawanan ini pada akhirnya akan kembali kepada zat yang tak terbatas, yaitu two appearance. Berbekal pemikiran tentang two appearance inilah Anaximander merumuskan tentang alam semesta. Menurutnya, terciptanya bumi berasal dari pertarungan unsur-unsur berlawanan yang kemudian membeku. Pada mulanya, kata Anaximander, bumi dibalut oleh udara yang basah, dan karena berputar tanpa henti, maka lambat laun bumi menjadi kering. Sedangkan udara yang basah itu oleh Anaximander dijelaskan berubah menjadi lautan yang juga ada di dalam bumi. Anaximander juga mengatakan bahwa bumi yang berbentuk silinder
memiliki lebar 3 kali lipat lebih besar dari tingginya. Alasan mengapa bumi tidak jatuh dari posisinya di tata surya, karena bumi merupakan pusat alam semesta yang memiliki jarak yang sama dengan benda-benda lain yang ada di jagat raya. Pemikiran Anaximander yang berani ini bukanlah hal yang mengherankan, karena ia merupakan salah seorang filsuf pertama pada awal zaman aksial, era di mana pemikiran revolusioner banyak bermunculan. Anaximander adalah pendukung ilmu pengetahuan. Setiap hari ia berpikir, mengamati, dan kemudian menjelaskan aspek-aspek perbedaan dari alam semesta. Ia percaya bahwa alam semesta diatur oleh semacam hukum, seperti yang berlaku dalam kehidupan manusia. Anaximander juga sangat meyakini bahwa segala sesuatu yang mengganggu keseimbangan alam semesta tidak akan kekal alias tidak akan bertahan lama. Anaximander adalah pemikir awal alam semesta beserta seluruh isinya. Misalnya, ia punya pemikiran tentang asal-usul kehidupan satwa, di mana Anaximander yakin bahwa hewan-hewan di alam semesta ini muncul dari laut. Misalnya makhluk air seperti ikan. Panas yang menyelimuti bumi menyebabkan keringnya air laut dan berubah menjadi daratan. Dari situlah mulai bermunculan makhluk hidup yang naik ke daratan dan beranak pinak. Oleh sebab itu, Anaximander sangat yakin bahwa bukanlah manusia yang menjadi makhluk pertama yang hidup di darat. Makhluk hidup pertama yang naik ke darat adalah makhluk air yang beradaptasi di darat dan kemudian berevolusi menjadi manusia. Pemikiran Anaximander banyak memengaruhi perkembangan ilmu astronomi dan cabang ilmu lainnya. Dalam konteks ini, Anaximander mencoba untuk menjelaskan mekanika benda langit dalam hubungannya dengan bumi. Selain itu, Anaximander konon adalah orang pertama yang merumuskan peta dunia dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu geografi. Anaximander juga berhasil membuat jam matahari dengan menggunakan tongkat tegak lurus di permukaan bumi, dan bayangan yang terpantul dari tongkat itu dijadikan sebagai petunjuk waktu. Anaximander diperkirakan mangkat pada tahun 546 sebelum Masehi, kisaran waktu yang sama dengan perkiraan wafatnya Thales.